Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar. Jumpa lagi di channel Guru ID XIPS TV bersama channel YouTube Sekolah Hibrida. Jadi sebelum lanjut di sesi Vicon atau bahasa kerennya podcast. Jadi ini adalah sesi podcast pertama di channel Guru ID XIPS ini dan mungkin podcast pertama juga di channel Sekolah Hibrida. Para pembelajar, kita berada di sesi POBIDIK, podcast bicara pendidikan. Teng. Kali ini kita bersama Sekolah Hibrida bersama owner, pendiri, dan sahabat-sahabat atau teman-teman relawan dari Sekolah Hibrida. Dukung terus channel YouTube Sekolah Hibrida dan channel YouTube Guru ID XIPS ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video jika bermanfaat bagi para pembelajar dan mungkin akan bermanfaat sebagai inspirasi bagi para pembelajar lainnya. Jadi kita akan ngulik atau bertanya tentang apa sih sekolah hibrida itu. Apakah dia berwujud sekolah formal, sekolah alternatif, atau berwujud sekolah apa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya nanti akan tanyakan kepada pendiri, kepada relawan, teman-teman relawan sekolah hibrida. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ilham. Saya panggilnya Bapak Ilham, dan teman-teman relawan terkait keberadaan sekolah hibrida ini. Pertanyaan pertama mungkin apa sih sekolah hibrida itu? Sekolah hibrida adalah, silakan Bapak Ilham menjelaskan. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak pada owner Guru ID ya, Kak Ardiansah, telah berupaya untuk Oke, baik. Terima kasih banyak pada Saudara Ardiansah. Siap. Ya. Oke, jadi sebenarnya berbicara tentang sekolah hibrida, memang sebenarnya ini awalnya memang sekolah ini punya rangkaian proses yang cukup panjang sebenarnya. Jadi kita bisa, ya kalau saya berpikir sekolah hibrida itu bisa dianggap sebagai sekolah-sekolahan. Mungkin begitu. Maksud saya sekolah-sekolahan di sini tempat belajar bagi mereka yang tidak mau serius belajar. Kenapa demikian? Ya karena kita melihat kondisi sekolah sekarang kan mereka belajar yang di dalam ruang itu dianggap mereka adalah lembaga sekolah yang serius dalam ruangan. Nah, kita di sini dianggap sebagai orang-orang yang tidak mau serius belajar, artinya kita belajar sambil belajar yang menyenangkan di alam terbuka. Mungkin pernah kita mendengar bahwa mungkin kita pernah di waktu sekolah pernah mendengarkan perkataan guru, bagi yang tidak mau serius belajar silahkan di luar. Itu artinya mereka yang di luar, belajar di luar itu adalah orang-orang yang tidak serius belajar. Tapi dalam artian bahwa tidak serius belajar di sini, belajar yang menyenangkan kita maksud. Jadi kita awalnya hanya sekedar pergi kita kan nih, seperti saya dengan saudara Pendi ini kan
berasal dari kader pecinta alam. Kita memang besar dan berproses di alam. Nah, jadi sekolah ini sebenarnya kita gagas ya atas dasar ya kita ingin membuat lembaga, membuat wadah bagi mereka yang mau belajar di alam terbuka, tapi tidak terlalu serius begitu ya, tidak terlalu kaku seperti dalam ruang kelas. Itu. Jadi sekolah hibrida ini sebenarnya kita belum bisa mengatakan bahwa ini adalah lembaga. Jadi dia bukan lembaga formal seperti sekolah-sekolah yang ada sekarang, tapi kita ini sebagai lembaga organisasi yang bisa dikatakan sebagai pendamping ya, pendukung sekolah-sekolah formal. Karena awal berdirinya sekolah hibrida ini kan awalnya ini karena ada tawaran untuk mendampingi salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Pindrang waktu itu. Jadi kami dipercaya untuk mendampingi siswa sejumlah 300 siswa waktu itu. Nah, maka saya undang beberapa kenalan, seperti termasuk salah satunya Saudara Fendi, untuk membantu saya bagaimana kemudian kita membantu mereka, mendampingi mereka belajar di alam. Nah, waktu itu mereka minatnya untuk belajar di pesisir, ekosistem pesisir. Nah, sehingga waktu itulah kita tetapkan sebagai waktu berdirinya sekolah hibrida. Nah, itu. Jadi kita ini hanya lembaga bukan lembaga, belum menjadi, walaupun sebenarnya kami masih kita akan berpikir ke sana, arah pengembangannya menjadi sebuah lembaga yang bisa mengikut bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Artinya kita punya kurikulum nanti arahnya ke sana. Tapi untuk saat ini sekolah hibrida hanya bergerak berbasis komunitas dengan menggunakan status keanggotaan kerelawanan. Nah, jadi sekolah hibrida itu digerakkan oleh tenaga relawan. Ya, selama 3 tahun, jadi sekolah hibrida kan sudah jalan 4 tahun. Jadi selama 3 tahun ini sekolah hibrida itu digerakkan oleh relawan. Alhamdulillah selama 3 tahun itu sekarang kita sudah punya struktur. Jadi dulu kita bergerak kerelawanan tanpa ada struktur. Volunteer, jadi sistemnya volunteerisme, jadi dia hanya digerakkan oleh volunteer. Nah, jadi kita melakukan perekrutan kerelawanan, kita rekrut tenaga kerelawanan selama berapa kali, sudah 3 kali, sudah 3 angkatan kerelawanan yang kita bentuk, kita rekrut. Jadi di kelas relawan 3 ini kemudian ya kita bentuk struktur. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada struktur. Strukturnya sekarang namanya organisasinya ya relawan sekolah hibrida. Itu karena ada sebagian teman sebenarnya memang masih optimis untuk menggerakkan sekolah hibrida ini menjadi sebuah yayasan yang bergerak di pendidikan lingkungan hidup. Itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan apa sih sebenarnya sekolah hibrida itu, ya ini lembaga sekolah ini adalah sebuah lembaga yang hanya berbasis komunitas. Kita belum masih organisasi komunitas, belum menjadi sebuah lembaga yang punya status badan hukum yang kuat. Jadi kita hanya bergerak atas dasar naluri ingin belajar dan mendidik generasi muda tentang bagaimana mekanisme alam yang ada yang terjadi saat ini, tentang lingkungan saat ini. Jadi mungkin itu sekilas tentang gambaran umumnya tentang sekolah hibrida. Terima kasih banyak Bapak Ilham sebagai pendiri sekolah hibrida. Kita ketahui para pembelajar, Bapak Ilham ini adalah salah satu guru geografi di
SMA berapa lagi, Pak? SMA 4 baru. SMA 4 Baru. Jadi salah Ya, satu guru geografi di SMA 4 Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan. yes, siap. Terus jadi selama 3 tahun, tahun berapa mulai berdiri sekolah hibridanya, Pak? Perkiraan Kita berkegiatan 2017 bulan 2017 11. bulan 11. Jadi Ya, sekitar bulan 11 2017. 2017. Berjalan sekitar 3 tahunan lebih. Ya, nanti bulan 11 bulan 11 nanti ini sudah masuk 4 tahun. Alhamdulillah. Jadi sudah Jadi jalan sangat 4 luar tahun. biasa. Sangat luar biasa gerakannya Bapak Ilham dalam membuat sekolah alternatif, mungkin bahasa saya. Ya, bisa betul-betul sekolah Alternatif, alternatif. sekolah alternatif untuk menunjang kegiatan proses belajar sekolah formal. Ya, Iya. seperti itu. Selanjutnya, dari kata sekolah hibrida, saya fokus di hibridanya. Oh Apa iya, sih iya. arti dan makna hibrida itu? Termasuk Oke. logonya saya lihat ada tanaman apa ya? Tanaman mangrove Daun, daun, atau semacam apa? daun, Oh, daun. Ya. daun. Coba bisa dijelaskan mungkin. Oke, jadi makanya tadi saya katakan, saya sampaikan dari awal bahwa ini sebenarnya ada rangkaian proses yang cukup lama sebenarnya di balik ini. Jadi sejak kalau tidak salah tahun 2000 berapa itu, tahun 2012 kalau tidak salah, sekitar tahun 2012 saya bersama dengan teman-teman pecinta alam, beberapa kader-kader pecinta alam yang satu organisasi pernah ingin menggagas sebuah sekolah juga, tapi namanya sekolah rimba. Ya, kenapa kemudian kemarin kita mau menggagas sekolah rimba? Itu karena ada kegelisahan terhadap dinamika kepecinta alaman saat ini ya. Jadi kita ingin membuat sebuah lembaga yang memberikan edukasi terhadap lingkungan, lebih khususnya ya, ketimbang dengan kegiatan berpetualangan. Jadi kegiatan berpetualangan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan belajar di lingkungan. Nah, namun seiring waktu berjalan hingga tahun 2017, jadi cukup lama, hingga tahun 2017 saya mendapatkan kesempatan momen itu mendapatkan tawaran untuk mendampingi siswa. Waktu itu kami mau menggunakan nama sekolah rimba itu, tapi kemudian saya berpikir saya harus menggunakan saya harus menggunakan nama yang menjadi kekhasan Kabupaten Baru, yang memiliki kekhasan ya. Jadi ada khas Kabupaten Baru. Jadi hibrida itu sebenarnya moto dari Kabupaten Baru, hijau bersih indah. Jadi ada memang banyak sekali pertanyaan tentang nama sekolah hibrida ini bagi mereka yang memang belum tahu. Bahkan ada yang ada yang berpikir bahwa sekolah hibrida ini bukan tidak pakai H, hibrida. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah hibrida pakai H. Jadi hibrida itu adalah moto dari Kabupaten Baru. Jadi saya berinisiasi membuat nama itu agar menjadi ciri khas bahwa sekolah ini memang bertempat di Kabupaten Baru, dan ini tidak jauh dari tujuan kami, karena hibrida itu moto Kabupaten Baru, namanya hijau bersih dan indah. Ini kan menjadi gerakan kami juga, bahwa sekolah hibrida itu memang bergerak di lingkungan. Jadi itu sebenarnya, jadi kata hibrida itu adalah berasal dari kata moto Kabupaten Baru, hijau bersih indah. Jadi lahirlah nama sekolah hibrida. Nama itulah yang kemudian yang kami sepakati untuk digunakan dalam mewujudkan apa yang direncanakan tentang lembaga atau sekolah alam. Dari sekolah rimba yang pernah disepakati berubah menjadi sekolah hibrida. Nah, itu kalau kita bertanya tentang nama. Baik,
sangat luar biasa, pemaknaannya penuh arti, terus identik dengan asal sekolah hibrida ini, yaitu Iya, berada di Kabupaten Baru tepatnya. iya, Eh, terus tentang sekolah hibrida, ya saya sih dari pertama juga menganggap bahwa oh bibit hibrida mungkin ini maksudnya. iya, Jadi iya, memang sekolah-sekolah banyak apa ya. sekolah alternatif ini bisa apa akan melahirkan nanti pencinta-pencinta lingkungan yang merupakan bibit-bibit masa depan yang akan terus apa menyuarakan aspirasi dan bertindak untuk peduli lingkungan. Mungkin seperti itu Iya, iya, apa tangkapan para pembelajar nantinya ketika mendengar kata hibrida itu. Tapi alhamdulillah sudah dijelaskan bahwa hibrida itu adalah singkatan dari hijau, bersih, indah, indah dan indah. Iya, untuk tidak bersih. Kabupaten Bandung. Iya, Baik, selanjutnya mengapa mungkin bisa mempertegas Bapak Ilham mungkin bisa iya, mempertegas mengapa mengapa berinisiatif membentuk sekolah hibrida. Mengapa iya, berinisiatif membentuk sekolah hibrida? Apakah inisiatif itu muncul dari dalam diri atau ada inspirasi dari luar atau seperti apa? Silakan. iya. Memang sebenarnya kalau berbicara pesan inspirasi atau petunjuk ya, apa yang kemudian menjadi petunjuk apa yang saya dapat sehingga ini lahir yang namanya lembaga sekolah hibrida. Jadi memang sebenarnya bingung juga menjelaskan ini karena banyak hal yang kemudian kenapa. Nah, tapi yang menjadi yang kuat yang kuat mendukung saya sehingga kenapa eh, berinisiasi untuk menggerakkan sekolah hibrida. Nah, ini berangkat dari bisa dikatakan berangkat dari kegelisahan mungkin ya, berangkat dari kegelisahan kami tentang generasi-generasi yang saat ini yang mungkin eh, apa kurang atau bahkan tidak mau untuk mengetahui tentang lingkungan. Sehingga kita berinisiasi untuk membuat wadah. Selain itu sebenarnya ini juga tidak lepas dari apa bisa dikatakan inspirasi saya adalah siswa-siswa yang malas. Kenapa saya demikian mengatakan demikian? Mungkin kita sebagai guru kan banyak berinteraksi dengan siswa karena saya latar belakang saya sebagai guru itu kan biasa menemukan siswa-siswa yang malas di kelas, malas belajar di kelas ya. Tapi suatu ketika saya mengajak mereka belajar di luar. Waktu itu saya bawa mereka ke PPLH Puntondo di Takalar. Saya kemudian melihat justru mereka yang dulunya malas di kelas itu aktif, aktif, aktif belajar di depan objek yang dia pelajari karena waktu itu mereka dibawa oleh fasilitator dari PPH Puntondo untuk belajar tentang mangrove itu. Kenapa justru saya melihat siswa-siswa yang malas itu ya begitu belajar di luar bertemu dengan objek secara langsung itu sangat aktif bertanya, aktif ingin mengetahui tentang objek-objek tersebut, objek yang ada di hadapannya langsung. Ya, jadi selain memang kegelisahan saya tentang kondisi generasi sekarang yang memang sudah sangat jarang yang kita temukan untuk peduli dengan lingkungan, memang yang menjadi sebuah inspirasi saya itu adanya siswa yang pernah saya temukan yang dulunya tidak yang pernah saya ajar dulunya tidak aktif dalam kelas, justru kalau di ruang kelas itu di luar mereka sangat aktif belajar mengikuti pelajaran. Justru saya melihat ini kok siswa ini berbeda sekali pada saat dia di kelas waktu itu. Pada saat dia inilah yang kemudian menjadi inspirasi saya juga. Kenapa harus lahir namanya sekolah yang kelasnya bagusnya di alam. Itu. Selain itu mungkin bisa dikatakan juga sebagai yang menjadi inspirasi mungkin
sebagai tanggung jawab ilmu pengetahuan, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena ya kemarin ya setelah menempuh studi pendidikan lingkungan hidup di UNM tahun 2014, ini kemudian saya bertanya, ini ilmu saya ini untuk apa? Jadi saya juga berinisiasi, artinya hal ini kemudian juga menjadi yang membuat saya termotivasi. Ya, mungkin bentuk tanggung jawab saya terhadap ilmu yang saya miliki, ya saya harus membuat sebuah lembaga, di mana lembaga itu ya menyiapkan ruang belajar, menyiapkan sistem belajar yang belajar tentang lingkungan hidup yang menyenangkan di alam terbuka. Makanya sebenarnya kalau ditanya di mana sekretariat sekolah hibrida atau di mana tempat belajar kami di alam terbuka. Nah, pada saat kita belajar ekosistem pesisir, makanya di sekolah hibrida itu kita buka saat ini yang aktif itu ada 2 kelas. Jadi sebenarnya kita buka ada 4 kelas. Ada kelas ekosistem pesisir, kelas ekosistem hutan, kelas geologi lingkungan, dan kelas pengolahan sampah. Itu. Jadi itu yang menjadi inspirasi saya itu ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama mungkin ya melihat kegelisahan saya saat ini tentang generasi yang kurang peduli dengan lingkungan, dengan terinspirasi juga dengan siswa yang justru mereka belajarnya lebih aktif ketika dia belajar di luar, dan juga menjadi sebuah tanggung jawab ilmu pengetahuan. Penjelasan yang sangat menarik. Jadi saya mengingat program guru penggeraknya Pak Menteri Pendidikan yang dicetuskan oleh Pak Nadiem Makarim, bahwa posisi dan peran guru itu, posisi nilai dan peran guru itu salah satunya adalah guru harus menjadi pendorong komunitas praktisi. Jadi saya membahasakan bahwa sekolah hibrida ini adalah salah satu komunitas praktisi. Bahwa Pak Ilham ini dengan sekolah hibridanya sudah melakukan hal yang pemerintah baru teorikan. Jadi mungkin salah satunya adalah Pak Ilham, dan masih banyak guru-guru lainnya di luar sana di Indonesia yang sudah beraksi, sudah melakukan aksi nyata, di mana teori itu baru tersampaikan di pendidikan guru penggerak. Jadi pembelajaran pendidikan guru penggerak, kalau saya menarik ke sana, guru-guru baru diajarkan untuk membuat hal seperti itu, sementara Pak Ilham sudah action di lapangan. Jadi mudah-mudahan lewat video podcast ini Bapak Ibu guru atau para pembelajar di seluruh Indonesia bisa terinspirasi. Nah, jadi di sekolah sama halnya dari sekolah hibrida ini ada 3 kelas tadi yang disampaikan. Kelas apa tadi Pak? Kelas pesisir, ekosistem pesisir, kelas ekosistem hutan, ekosistem kota, ya, ekosistem pesisir, ekosistem hutan, kelas geologi lingkungan, dan kelas pengolahan sampah. Oh, jadi ada 4 mata pelajaran lah ceritanya. Ya, ada 4 mata pelajaran. Iya, jadi mata pelajaran ini tidak didapatkan di sekolah formal setingkat SMA, SMK, STM. Tidak didapatkan. Jadi cuma bisa didapatkan di sekolah hibrida atau sekolah pendamping sekolah formal. Jadi hal-hal seperti ini sangatlah wajib didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah. Harus diperhatikan bahwasanya ada gerakan-gerakan, ada panggilan-panggilan hati nurani guru dalam membuat gerakan-gerakan peduli lingkungan sejak dini. Baik, selanjutnya kita beralih ke, saya panggil siapa? Ibu Lestariani atau saya panggil Ibu? Mbak orang Jawa. Kalau Ibu atau Nanda atau Dinda atau apa ya? Ibu Lestariani. Apa saja. Jadi untuk
relawan Ibu Lestariani ini, Ibu Lestariani relawan, ada keangkatan istilah relawan angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Kalau ini Bu Lestariani sebenarnya posisinya bisa dikatakan simpatisan yang cukup banyak membantu juga, karena dia posisinya sekarang ada di luar Sulawesi. Jadi bantuannya itu biasa dalam merumuskan, kita biasa kadang merumuskan materi-materi apa yang tepat. Bisa dikatakan karena memang kita di sekolah hibrida itu kan sudah ada struktur, kita buat dewan, ada dewan pendiri, ada dewan pengawas, ada dewan sains. Nah, Bu Lestariani di posisinya di sekolah hibrida sekarang ini dia sebagai dewan sains. Tugas dan fungsinya dia memikirkan, ibaratnya kalau di sekolah dia memikirkan kurikulumnya sekolah hibrida. Dia memikir materi-materi materi-materi pengembangan yang tepat untuk kader-kader ke depan. Nah, dia tugasnya seperti itu. Pembantu dekan 1 ya, akademik. Dia memikirkan ya materi-materi yang baik. Karena kemarin salah satu ada materi yang kita mulai kembangkan di sekolah hibrida, pengembangan diri relawan itu kesehatan mental. Ini salah satu gagasan dari Ibu Lestariani. Dan alhamdulillah cukup memberikan perubahan yang sangat signifikan buat relawan kesehatan mental. Bagus sekali. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi memang kita di sekolah hibrida itu tidak terlalu menutup ruang untuk siapa saja yang mau berkontribusi, dan tidak menutup jarak itu bukan menjadi halangan. Karena Ibu Lestariani ini kontribusinya selalu via online. Walaupun tidak pernah hadir di kegiatan, tapi selalu banyak berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan terhadap pengembangan sekolah hibrida. Nah, ini dia Ibu Lestariani. Jadi buat Ibu Lestariani, pandangannya selama ini tentang sekolah hibrida seperti apa? Menurut sudut pandangnya Ibu Lestariani. Sebenarnya pada pertama kali ditawari, saya kurang paham bagaimana sebenarnya sekolah hibrida. Tapi setelah beberapa lama kemudian saya sudah tahu, value yang ingin dicapai dari sekolah hibrida ini seperti ini. Kemudian apa yang menjadi hambatan-hambatan. Selama ini saya menganggap bahwa sekolah hibrida sebagai wadah ya, khususnya di wilayah Maluku Tasik, selain mendapatkan pendidikan di sekolah juga mampu mengeksplorasi khususnya di bidang lingkungan. Mengenai sekolah, masih ke Ibu Lestariani, mengenai sekolah hibrida, menurut pandangan Ibu Lestariani, apakah ada sekolah-sekolah sejenis di luar Sulawesi atau dalam Sulawesi yang Ibu Lestariani pernah dapatkan, yang pernah temui? Kalau kategori sekolah alam mungkin banyak di luar Sulawesi, ada di Jawa juga banyak. Hanya untuk cakupan materi yang ada di sekolah hibrida itu pastinya berbeda tergantung dari value yang ingin dicapai dari sekolah tersebut. Kemudian target usianya, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, tentunya akan bergantung lagi kepada bagaimana penggunaan kurikulum yang dibuat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Lestariani. Kembali ke pemilik. Kembali ke pendiri sekolah hibrida. Jadi sekolah hibrida ini relawannya sudah berapa banyak? Volunteernya, relawannya sudah berapa banyak? Relawan pertama itu jumlahnya 12. Kemudian yang kedua, relawan kedua jumlahnya 28 orang. Yang terakhir relawan ketiga itu cuma 7 orang. Ya, 7 orang. Jadi jumlahnya sudah 47 lah, itu 47-an. Tambah beberapa simpatisan.
47-an. Sekolah yang pernah bekerja sama ada Sidrap, SMA Sidrap, SMA 5, SMA Pangsit, terus SMA Sidrap, SMA 1 Pangsit, SMA 1. iya SMA 1 Pangsit, SMA 1 Pangsit, SMA 5 Sidrap, dan SMA 1. SMA 1. Aksi nyata yang dilakukan sekolah hibrida selama 3 tahun lebih. Apa gambarannya? Silakan. Oke. Terima kasih. Jadi lembaga ini kan kita bisa katakan baru melakukan sebuah proses penyempurnaan. Jadi gerakan-gerakan kami di masa lalu itu sifatnya insidental, ya. Belum ada sebuah program yang terencana selama 3 tahun. Jadi karena kan ada 3 tujuan penting yang kita kemarin coba rumuskan. 7 hal penting yang akan kita gerakkan di sekolah hibrida. Itu pertama pendidikan lingkungan hidup, kemudian yang kedua konservasi lingkungan hidup, dan yang ketiga penelitian lingkungan hidup. Jadi ini ada 3 hal yang kita akan kembangkan di sekolah hibrida: pendidikan, konservasi, dan penelitian. Nah, tapi untuk saat ini kita masih bergerak di wilayah pendidikan. Kenapa kita fokus ke situ ya? Karena saya berpikir bahwa ini adalah pondasi dasar. Karena saya berangkat dari pengalaman kemarin, ada beberapa teman yang melakukan sebuah konservasi mangrove, penanaman mangrove. Itu penanaman mangrove-nya saya berpikir bahwa ini penanaman mangrove yang kurang tepat karena lokasinya tidak tepat. Sehingga kemarin ada salah satu pecinta alam di Mapala pecinta alam yang meminta pendampingan kira-kira di lokasi mana tempat menanam mangrove yang tepat. Jadi saya bawa dia ke lokasi mangrove. Kenapa? Karena lokasi mangrove sudah menjadi habitat mangrove yang tepat. Paling tidak saya sampaikan kepada mereka, paling tidak ketika kita tidak bisa menambah luas mangrove, paling tidak kita menambah kerapatan. Karena memang di Kabupaten Baru ada beberapa lokasi hutan mangrove yang saya ketahui memang lokasinya ada mangrove-nya tapi kerapatannya kurang rapat. Artinya sudah banyak mangrove-nya yang sudah hampir punah di situ. Tapi di situ lokasi menjadi lokasi habitatnya. Ketimbang kita harus menanam mangrove di lokasi yang bukan habitatnya, ini akan menjadi kegiatan sia-sia. Jadi kegiatan-kegiatan edukasi yang seperti itu yang kita kembangkan. Ketika kita sudah mantap di pengembangan ilmu pendidikan lingkungan hidup, secara otomatis kegiatan konservasi ini akan berjalan dengan baik. Karena saya berpikir konservasi itu tidak bisa berjalan dengan baik kalau tanpa ada pemahaman dasar tentang lingkungan itu. Seperti jenis mangrove itu saja ada 3 jenis mangrove, 3 jenis mangrove rhizophora. Itu kan kayak Rhizophora apiculata, mucronata, itu kan dia mempunyai perbedaan karakteristik habitat. Padahal bisa dikatakan dia jenis mangrove yang sama sejenis ya. Tapi ternyata dia ada perbedaan jenis habitat. Jadi hal yang seperti ini yang perlu diedukasi sehingga bisa mendukung kegiatan konservasi. Sehingga ketika ini setiap komunitas konservatif tentang lingkungan hidup bisa memahami ini, jadi secara otomatis ya kegiatan-kegiatan konservasinya itu bisa berjalan dengan baik dan tepat. Itu tidak karena kan banyak sekarang orang melakukan konservasi tapi itu menjadi sebuah kegiatan konservasi yang sia-sia, habis waktu, tenaga. Karena kenapa? Tidak ada pemahaman dasar tentang kondisi lingkungan itu. Seperti itu. Seperti yang pernah terjadi di daerah saya, ada salah satu komunitas, ada satu lembaga katanya ingin menanam mangrove, tapi ternyata yang dikasih bukan mangrove, tapi pohon mahoni. ini kan bisa sudah menjadi hal yang sangat penting.
kalau kegiatan pendidikan lingkungan. Jadi pendidikan lingkungan ini yang menjadi prioritas kami dulu pertama. Insya Allah, karena pendidikan lingkungan yang kita bangun sekarang ini lebih fokus ke kompetensi kerelawanan. Jadi kita hanya bergerak di internal kami. Jadi anggota-anggota kami, di relawan-relawan kami yang kita bina dulu untuk ini. Apa artinya kita membuat program-program pendidikan untuk orang luar kalau relawan-relawan di sekolah Hibria sendiri tidak paham tentang itu. Jadi kita fokusnya, jadi kalau program yang jelas sekarang yang kita laksanakan itu pendidikan, belajar di alam. Kalaupun ada program-program konservasi itu belum bisa berjalan dengan baik, belum menjadi fokus kami, belum kita fokuskan ke sana. Kecuali kalau ikut terlibat, itu pernah beberapa kali kalau ada lembaga-lembaga lain yang memanggil kami untuk ikut terlibat, ya kita biasa melibatkan diri untuk ikut bergabung dalam kegiatan konservasi. Tapi untuk membuat program itu sendiri belum. Itu kalau program kelas pengolahan sampah, ya program yang kita lakukan saat ini hanya sekedar baru program jelajah sampah. Jadi kita sampah itu, tapi kita fokus di wilayah ekosistem mangrove. Jadi kita bergerak jika nanti ada waktu. Kita kan relawan-relawan di sekolah Hibria kan masing-masing punya kesibukan. Jadi kita sifatnya insiden, kalau ada waktu-waktu libur dan semua relawan punya kesempatan untuk terlibat, nah, kita adakan program-program konservasi seperti aksi pungut sampah di pantai. Hanya ke situ saja dulu. Ya, untuk kegiatan konservasi dengan penelitian. Kalau untuk penelitian ada relawan yang tertarik membuat buku tentang mangrove. Itu juga nanti akan insya Allah kami dampingi. Itu jadi kita di sini hanya fokusnya ke situ, fokus pendidikan lingkungan hidup. Jadi mungkin itu saja fokus kami. Kalau kegiatan yang nyatanya ya itu kelas ekosistem pesisir. Jadi kadang kita laksanakan buat program kelas ekosistem pesisir antar sesama relawan saja. Kami belum membuka kelas untuk, kecuali ada sekolah yang minta didampingi. Karena sekarang masa pandemi, kemarin itu terakhir kami mendampingi dari SMA 5 Sidrap. Kita dampingi kelas geologi lingkungan. Kalau di SMA 5 Sidrap itu sudah 2 kali kami dampingi. Selalu minta didampingi untuk kelas geologi lingkungan. Itu saja. Jadi program yang jelas itu pendidikan, bentuknya kelas ekosistem pesisir, program. Nah, mungkin itu program yang kami jalankan sekarang, kita gerakkan. Baik, jadi di materi SMA ada materi mata pelajaran ini geologi lingkungan? Tidak. Kalau di SMA itu fokusnya cuma litosfer untuk mengarah ke geologi lingkungan. Jadi ini alternatif guru dalam mengembangkan wawasan muridnya. Ya, materi litosfer. Oh iya, alternatif pengetahuan baru untuk mengembangkan wawasan muridnya. Iya, tapi kita akan sangat luar biasa jika selevel murid SMA telah diajarkan hal-hal yang seperti ini. Karena dari pengalaman saya pribadi, saya waktu SMA dulu masalah isu cinta lingkungan itu belum ada. Jadi sejak dini sudah sangat luar biasa jika sekolah hibrida sudah mengenalkan tentang istilah-istilah mangrove, budidaya mangrove, teknik atau lokasi yang tepat untuk melakukan budidaya mangrove. Jadi ini sangat kemajuan yang luar biasa. Di sini stylisme ke pencinta alaman. Jadi kita ketahui juga, jadi komunitas pencinta alam itu biasanya 99% style, 1% peduli lingkungan. Bagus kalau peduli lingkungan 1%. Ya. Baik para pembelajar, sangat luar biasa inspirasi dari
sekolah hibrida, cerita tentang sekolah hibrida, terbentuknya sekolah hibrida hingga saat ini. Jadi kalau saya menyimak cara-cara gerakannya sangat merdeka ya. Jadi begitu ada inisiatif ngumpul, jika masing-masing sibuk berhenti lagi, tapi niatnya konsisten terus untuk membangun sekolah hibrida. Iya. Adakah, ya kalau kita bicara kurikulum, adakah list atau semacam jadwal kegiatan bahwa target kita tahun ini yang akan kita lakukan di kelas spesifik misalnya ini, di kelas yang lain juga ini. Adakah target tertulis dan terjadwal seperti itu? Ya. Oke, jadi selama 3 tahun ini kan sebenarnya sudah terbentuk pengurus, bulan lalu sudah terbentuk pengurus. Mereka sebenarnya sudah ada program. Nah, ini yang kemarin saya konfirmasi. Jadi sementara mereka susun, kita sudah rapat kerja juga. Jadi saya minta kemarin tuh kembali disusun supaya setiap program itu tidak saling bertabrakan. Jadi cuma sekarang karena baru terbentuk pengurusan, program yang mereka sekarang ingin gerakan itu apa istilahnya itu biasa. Kalau kita awal pengurusan upgrading. Program upgrading. Ya sudah ada kalau program jadwal-jadwalnya sudah ada. Makanya kemarin saya sampaikan kepada pengurus untuk dibuatkan schedule supaya jelas jadwalnya. Tapi di masa selama 3 tahun kebelakang ini itu bisa dikatakan tidak punya jadwal yang jelas. Tidak ada jadwal yang jelas. Cuman nanti kita cari saja waktu-waktu kosong, baru kita ke alam lagi untuk belajar. Merdeka belajar. Iya, betul. Sangat merdeka belajar. Jadi meskipun meskipun tidak diatur oleh jadwal tertulis, tanda kutip, tapi dengan adanya kesadaran dari dalam diri yang sudah tertanam dari awal, jadi saya sangat mengapresiasinya bahwa manusia itu bisa berjalan ketika hati nuraninya sudah tersentuh. Betul. Biarpun tidak ada instruksi tertulis, dan apabila gerakannya sudah betul-betul dari hati, maka akan tergerak sendiri untuk membuat perubahan yang berarti. Selanjutnya, suatu komunitas tentunya butuh anggaran. Jadi sumber anggarannya dari mana? Apakah ada bantuan dari misalnya dari lembaga, dari pemerintah Kabupaten Baru? Komunitas seperti ini luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa manfaatnya. Adakah bantuan-bantuan dari lembaga lain atau dari pemerintah kabupaten? Adakah? Iya. Ya, begitulah artinya. Karena memang kita belum bergerak untuk belum bisa dikatakan memang kalau di media sosial mungkin sudah dikenal, tapi secara resmi, secara kelembagaan kami belum pernah memperkenalkan diri. Dari anggota dewan misalnya. Tidak ada. Jadi saat ini kita tidak pernah, kecuali anggaran dari kayak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Baru, itu kita bergerak ke sana, perusahaan-perusahaan dengan sumber daya relawan tuh. Dan sebenarnya setiap kegiatan kami kegiatannya bukan di kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana besar. Paling ketika di lapangan itu yang kita butuhkan hanya konsumsi saja dan iya, karena kita tidak butuh sewa gedung, karena belajar kita di alam itu. Baik para pembelajar, alhamdulillah di podcast pertama ini join dengan sekolah hibrida, guru ID ekspresi di join sekolah hibrida. Ini sebagai langkah awal kita dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam hal di dunia pendidikan. Jadi kita sekarang ini bersaing dengan channel
video-video negatif, konten-konten negatif. Jadi kita berusaha membuat bagaimana caranya kita membuat konten-konten positif yang bisa dilihat oleh generasi pembelajar kita, bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru kita, mudah-mudahan terinspirasi bahwasanya belajar itu bukan di dalam kelas ukuran berapa ya kelas itu. Ukuran 7 kali 5 atau berapa? Ya, 9 kali 8. 7 kali 5 biasa ada. Jadi siswa juga sebagaimana bahasanya Pak Ilham tadi, ada siswa yang tidak senang belajar di dalam ruangan, di dalam kelas. Belajar di dalam kelas mungkin mereka dianggap tanda kutip nakal, tapi ketika belajar di lingkungan mereka malah menjadi siswa yang cerdas. Ya. Karena minat belajar, kebutuhan belajar mereka mau bergerak lepas, bebas di alam dalam mempelajari lingkungan hidup misalnya. Sekolah hibrida ini ada komunitasnya ya, maksudnya sekolah-sekolah alternatif di Indonesia. Apakah punya komunitas ya sekolah-sekolah alam itu? Ada jaringan sekolah alam jaringan sekolah alam Indonesia. Saya sempat untuk menawarkan diri untuk bergabung, tapi kemarin kontaknya tiba-tiba ini. Jadi misalnya nanti kita kedepannya akan berusaha untuk bisa bergabung di komunitas tersebut. Istilahnya namanya jaringan sekolah alam Indonesia. Iya. Ada jaringan sekolah alam Indonesia. Ada programnya, program istilahnya Jambore sekolah alam. Ada programnya seperti itu. Itu informasi para pembelajar. Jadi jika ada Bapak Ibu guru yang sempat melihat video ini dan punya niat, punya keinginan, punya idealisme untuk membuat pelajaran alternatif di luar sekolah formal, baik itu SD, SMP, SMA, bisa mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat para pembelajar semuanya untuk terus bergerak, membuat hal-hal baik. Terakhir mungkin apa pesan yang ingin disampaikan oleh sekolah hibrida terkait dua hal. Yang pertama terkait dengan kondisi penerapan kurikulum di SMA khususnya. Dalam hal ini hubungannya dengan kegiatan atau pembelajaran kepecinta alaman, terus pandangan sekolah hibrida mengenai kondisi lingkungan khususnya di Kabupaten Baru dan umumnya di Sulawesi Selatan. Silakan. Oke, baik. Jadi pada dasarnya sekolah hibrida ini merupakan lembaga yang baru juga berproses, baru juga ingin baru belajar untuk pengembangan sekolah-sekolah alam. Namun kami lihat sepanjang program yang kami jalankan ada sebuah semangat belajar yang lahir dari siswa ketika belajar. Proses belajarnya itu dilaksanakan di alam terbuka. Secara nyata mereka bisa melihat objek yang diamati. Jadi banyak sekali pengembangan yang bisa kita lakukan. Bahkan sebenarnya dalam pendekatan saintifik yang saat ini dikembangkan di kurikulum 13 bisa secara alami berjalan di alam terbuka. Sebagai salah satu contoh kemarin waktu saya mendampingi salah satu relawan saya untuk belajar di alam, mereka banyak bertanya banyak hal ketika dia berhadapan dengan objek. Sementara prinsip dasar dari saintifik itu kan diawali dengan bertanya, ya, bertanya banyak hal tentang objek yang kita amati. Salah satu pertanyaan kemarin yang dia pertanyakan di alam terbuka itu di ekosistem mangrove, itu dia bertanya tentang hewan yang bernama, mungkin kalau di daerah saya namanya kalomang, ya. Kayak kerang-kerangan. Itu. Yeah.
mereka bertanya tentang itu, akhirnya dari pertanyaan itu kita kemudian terpancing untuk mengetahui apa sebenarnya peran kalomang itu dalam sebuah ekosistem mangrove, sehingga kita temukan ternyata kita amati, ternyata dia senang makan akar mangrove, senang, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kaloman ini adalah hama buat mangrove. Itu sebuah informasi pengetahuan yang kita dapat berdasarkan observasi tersebut. Nah, ini ada sebuah pengalaman belajar di luar kelas itu, berhadapan langsung dengan objek, itu kan merangsang cara berpikir saintifik secara alami, walaupun tanpa kita perintahkan untuk bertanya, pasti anak-anak di luar kelas itu akan bertanya banyak hal tentang kondisi alam itu. Walau memang sebenarnya tidak semua mata pelajaran bisa diterapkan di alam, ya. Dan memang pelajaran-pelajaran tertentu nanti seperti penguasaan konsep teori-teori, itu kan memang mestinya itu seharusnya ya lebih bagus di dalam ruangan. Tapi ada beberapa hal juga yang yang bagus dikembangkan untuk menambah semangat belajar. Itu mungkin itu masukan-masukan saya tentang pengembangan ini belajar untuk sekolah yang ada di Indonesia. Artinya secara kontekstual, ya, biasa kita kenal dengan pendekatan CTL, di contextual learning. Itu mungkin. Yang kedua tadi bagaimana pandangan sekolah hibrida mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Baru khususnya dan Sulawesi Selatan umumnya. Iya, pandangan saya sebenarnya tentang kondisi lingkungan saat ini ya memang cukup memprihatinkan, sehingga sebenarnya untuk menyikapi kondisi lingkungan hari ini yang cukup memprihatinkan, itu tidak cukup hanya gerakan-gerakan pemerintah untuk melakukan program-program konservasi. Memang harus tumbuh secara nyata, secara sadar dari kalangan pemuda dan masyarakat secara umum. Sehingga program pendidikan ini sangat penting untuk memulai melakukan sebuah konservasi. Jadi keterlibatan masyarakat umum pemuda ini sangat penting untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan konservasi lingkungan. Untuk sekolah hibrida kita mulai dari memberikan pendidikan dan pemahaman yang baik tentang kondisi lingkungan di bumi ini, ya, khususnya di Kabupaten Baru. Jadi keterlibatan masyarakat sangat penting untuk konservasi lingkungan, untuk pelestarian lingkungan hidup. Saya kira itu dari kami dari sekolah hibrida. Luar biasa idealisme yang disebarkan oleh sekolah hibrida kepada semua relawan, kepada semua pembelajar. Baik, ini adalah sisi terakhir. Saya teringat dengan bahasa kepencinta alaman ketika sungai terakhir airnya telah diracuni, ketika pohon terakhir telah ditebang, ketika udara terakhir telah tercemar, ketika tanah terakhir telah rusak, bahwa di situ manusia baru mengetahui bahwa uang tidak bisa dimakan. Makam itu uang. Iya. Di situ kita baru sadar bahwa ternyata uang itu harta, uang kertas, uang logam tidak bisa dimakan. Jadi mudah-mudahan lewat Vicon podcast ala Vicon ini memberi inspirasi, memberi pengetahuan baru bahwasanya belajar bisa dilakukan di semua tempat dan kita bisa menemui orang-orang di sekitar kita, orang-orang positif di sekitar kita sebagai guru kita. Jadi itu mungkin terakhir, atau adakah statement closing statement di sekolah hibrida sebelum ditutup? Ya mungkin singkat saja statement sebagai closing, ya. Untuk kami di hibrida setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru.
Begitu saja. Iya, luar biasa. Apa yang diajarkan, semua yang diajarkan di sekolah penggerak, baru diajarkan di sekolah penggerak, dan sekolah hibrida sudah melakukannya. Jadi, disitulah letak keluar biasaan sekolah hibrida. Jadi, sekolah penggerak sudah berjalan angkatan 1, 2, 3 sementara berjalan sampai 5 nantinya, sampai tahun 2024 programnya yang dicetuskan oleh Mas Menteri. Sementara sekolah hibrida, semua teori-teori di dalam modul sudah dijalankan. Jadi sangat luar biasa para pembelajar. Demikian podcast ala Pikon ala podcast. Jadi belepotan. Kali ini video ini akan ditayangkan di channel Guru ID Eksibisi Indi. Jadi mohon izin kepada para relawan dan kepada sekolah hibrida, dan akan di-share juga ke linknya, akan di-share ke sekolah hibrida untuk dimanfaatkan lebih lanjut ke depannya. Yang paling terakhir, terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada sekolah hibrida dan kepada relawan. Mudah-mudahan ada inspirasi-inspirasi selanjutnya untuk podcast-podcast tentang berbicara tentang pendidikan. Jadi ini sudah maghrib, menjelang maghrib. Terima kasih banyak untuk Bapak Ilham sekaligus pendiri sekolah hibrida. Terima kasih banyak untuk Ibu Lestariani untuk bergabung. Terima kasih banyak untuk Ibu Hasri telah bergabung. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada salah kata dan salah lainnya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan, dan di lain tempat. Alhamdulillah nikmat Allah, alhamdulillah rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.